pejuang yang hanya ingin membebaskan saudaranya sendiri. Kami, orang Bugis, tetap menjunjung tinggi perjuangannya sampai kapanpun itu. Itulah cerita sebenarnya Silesero Ngogiku, dimanapun Anda berada. Bahwa Peta Arupalaka bukanlah seorang pengkhianat yang seperti diceritakan di sejarah-sejarah. Dan kalian harus tahu semuanya. Peta Arupalaka masuk dalam 7 wali yang ada di seluruh Sulawesi. Jadi, siapa yang sebenarnya baik dan buruk, situlah bisa kita nilai. Kenapa saya bisa menceritakan semua ini? Karena selama ini kita bingung dengan sejarah. Kan, Sultan Hasanuddin adalah pahlawan. Seorang pahlawan yang mengorbankan saudaranya sendiri. Mungkin Anda bisa lihat yang memegang tongkat. Inilah 7 wali yang ada di Sulawesi. Memegang tongkat rambut panjang. Itulah Peta Arupalaka yang sesungguhnya. Dan di sini saya tidak mendapatkan gambar Sultan Hasanuddin. Oke, Silesero Ngogiku. Kita lihat sendiri sudah. Siapa yang baik dan siapa yang tidak baik. Inilah bukti kebaikan Arupalaka pada zaman itu. Dan masih panjang sebenarnya sejarahnya. Dia sempat mengajarkan Islam pada saat itu. Dia sempat menyebarkan agama Islam pada saat itu. Yang di saat itu hanya orang kerajaan yang dapat mempelajari agama Islam. Tapi di saat Arupalaka yang memerintah, warga, walaupun bukan warga kerajaan, bisa mempelajari agama Islam pada saat itu. Situlah kebaikannya, saudaraku. Situlah dia bisa ajarkan Islam dan menyebarkan Islam pada saat dia memerintah. Jadi, dan dia tidak pernah memperluas kerajaannya. Dia pegang hanya daerah Bone. Walaupun dia bergabung dengan Bosowa, Bone Sopewajo. Tapi itu karena saudaranya sendiri. Seorang ratu yang dikirimkan ke Sopeng. Yang tua tinggal di Bone, yang muda tinggal di Wajo. Makanya biasa disingkat Bosowa, Bone Sopewajo. Itulah kerajaan yang pernah ditindas kerajaan Goa pada waktu itu. Akhirnya kedatangan Arupalaka membangkitkan semangat mereka untuk menghancurkan, membebaskan para sandera yang ada di situ. Oke, janganlah kita tertipu dengan sejarah. Saya tidak ada maksud yang tertentu, hanya ingin meluruskan sejarah. Bahwa leluhur kita, orang tua kita, disebut sebagai pengkhianat. Padahal tidak sama sekali. Kalau menurut pemikiran dan akal logika saya. Jadi, saudaraku, dimanapun Anda berada, ajarkanlah anak-anak Anda. Ajarkanlah anak-anak Anda
mengingat sejarah yang sebenarnya, bahwa pemimpin atau seorang raja Arupalaka bukanlah pengkhianat yang sebenarnya. Itulah sejarah yang saya dapat pelajari pada saat ini. Mungkin suatu saat saya akan kembangkan bagaimana jalan ceritanya dia pada waktu itu, dia waktu memerintah. Hanya itu yang pengen saya telusuri pada sebenarnya. Kenapa Arupalaka disebut sebagai pengkhianat? Hanya itu yang pengen saya telusuri sebenarnya, saudaraku. Akhirnya saya dapat jawabannya. Dia disebut pengkhianat karena bergabung pada saat itu, ingin dibunuh. Lari ke Batavia, datang VOC mau menggempur Makassar, akhirnya dia datang dari darat, VOC dari laut. Hanya untuk membebaskan saudaranya di Tawa. Itulah kenapa Arupalaka disebut sebagai pengkhianat, karena dia sempat menghancurkan kerajaan Goa pada saat itu. Bagi kami, dia tetap yang terbaik. Kurang dan lebihnya hanya Allah yang tahu. Tapi kami punya bukti. Tersebar di mana-mana. Yang memegang tongkat paling pojok atas, itulah dia. Oke, saudaraku, silakan kembangkan sendiri. Asli Bugis Bone. Cincinnya pun Bugis, cincinnya pun Songkoto Bone. Mudah-mudahan sejarah ini bermanfaat supaya tidak tersesat. Kenapa leluhur kita disebut sebagai pengkhianat? Itulah jawabannya, saudaraku. Kami tidak ada maksud untuk mengucilkan seseorang. Cuma kami meluruskan apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Tiada niat untuk melecehkan seseorang. Cuma kita tidak mau dibodohi dengan sejarah yang hanya menceritakan separuh dari perjalanannya. Kalau saya dengar dulu apa, Pak Arupalaka bergabung dengan VOC, dia bergabung dengan VOC memerangi kerajaan Goa, tapi dia tidak ceritakan bahwa ada di situ tawanan yang ditawang, orang Bone yang ditawang, lebih ribuan orang yang dipaksa untuk kerja. Tidak ada dicerita semua itu. Yang dicerita cuma apa? Arupalaka itu bergabung dengan orang VOC untuk memerangi Sultan Hasanuddin, makanya disebut sebagai pengkhianat. Itu yang saya tahu pertamanya itu, makanya saya telusuri sejarahnya. Saya bertanya-tanya sama orang tua dulu, yang mungkin lebih kental atau mengetahui dari nenek-neneknya, dari leluhur-leluhurnya, turun temurun. Kami berusaha untuk menyelusuri kenapa bisa leluhur kami bisa disebut sebagai pengkhianat. Oke, saudaraku dimanapun Anda berada, lama saya bercerita. Mudah-mudahan berarti bagi Sumpulolowo Gipu yang berasal dari Bosowa, Bone, Sopewajo. Dan mungkin banyak sudah juga yang tahu. Hanya saya menambahkan dan meluruskan dan memperjelas. Maaf kalau saya tidak sempat mengatakan ini tahun ini sekian tahun begini. Saya cuma menyimpulkan kenapa dan ada apa sampai disebut sebagai pengkhianat. Hanya itu yang saya telusuri, saudaraku. Kurang lebihnya, salah benarnya, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Oke. Tapi kalau kita lihat memang bisa dikatakan memang betul sudah.
karena bukti berkata masuk dalam 7 wali di Sulawesi. Mandra juga ada ini. Iman Laveo ini juga ada di sini. Patala Sinrang ada juga di sini. Cuma gambar Sultan Hasanuddin tidak ada saya lihat di sini. Kalau kalian mau tahu, bukalah Google, ada di situ itu. 7 wali yang berasal dari seluruh Sulawesi. Kalau di daerah Jawa kan Wali Songo, Wali Sembilan. Itulah saudaraku. Kebaikan tetaplah kebaikan. Kebaikan selalu disembunyikan. Jadi intinya, selalulah menaruh kebaikan dimanapun kalian berada. Karena kita ini orang Bugis perantau. Dimanapun Anda merantau, taruhlah kebaikan. Tetaplah menjunjung tinggi leluhur kita yang selalu menorehkan kata-kata ada nagau. Sirim itu Yonra Monrinoy. Dan satu himbauan buat saudara-saudaraku para perantau orang Bugis dimanapun Anda berada. Jangan pernah tinggalkan karena ini suatu lambang bahwa kita ini orang Bugis. Dan sekalian juga berjaga-jaga. Jangan kita mati konyol. Makanya selalulah waspada. Bekalilah dirimu dimanapun kau berada. Jangan mau mati konyol di kampung orang. Oke saudaraku, dimanapun Anda berada, kurang lebihnya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saudara sendiri yang menyimpulkan bahwa siapa yang pengkhianat sebenarnya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.